Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surul Sulki. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter. Apa itu mekanisme transmisi? Mekanisme transmisi adalah cara kebijakan moneter mempengaruhi ekonomi. Di mana ketika bank sentral mengubah suku bunga atau jumlah uang beredar, hal tersebut akan mempengaruhi perilaku konsumsi, investasi, kredit, dan output. Setiap saluran atau kebijakan bekerja dengan cara berbeda, sehingga dampak kebijakan bisa kuat atau lemah tergantung kondisi ekonomi. Yang pertama ada saluran suku bunga tradisional atau interest rate channel. Fokus utama dari saluran ini adalah suku bunga real jangka panjang, karena inilah yang dipakai perusahaan dan rumah tangga untuk mengambil keputusan. Ketika suku bunga turun, mengakibatkan pinjaman lebih murah sehingga orang lebih banyak belanja dan perusahaan lebih banyak investasi. Ketika suku bunga naik, pinjaman lebih mahal, sehingga belanja dan investasi turun, yang menyebabkan ekonomi melambat. Kemudian ada saluran harga atau asset price channel. Kebijakan moneter juga mempengaruhi perekonomian melalui perubahan harga aset, terutama pada nilai tukar dan harga saham. Penurunan suku bunga menyebabkan nilai tukar melemah dan ekspor lebih murah di luar negeri, sehingga harga aset atau saham yang mengalami perubahan mempengaruhi kekayaan dan keputusan ekonomi masyarakat. Dari Q-Tobin atau Tobin Q channel. Q di sini adalah nilai pasar perusahaan dibandingkan biaya membeli modal baru. Ketika Q-nya tinggi, perusahaan merasa nilainya mahal sehingga lebih untung melakukan investasi. Sebaliknya, jika Q rendah, perusahaan akan menunda investasi karena biaya modal lebih mahal dari nilai perusahaan. Kemudian ada efek kekayaan atau wealth effect. Ketika harga saham naik, aset atau kekayaan pemilik saham juga ikut naik. Orang-orang yang merasa lebih kaya sehingga lebih berani berbelanja. Jadi ketika nilai aset meningkat, konsumsi juga ikut meningkat. Kemudian ada credit view atau pandangan kredit. Menekankan bahwa masalah kredit mempengaruhi seberapa kuat kebijakan moneter bekerja. Ada dua jalur utama. Yang pertama ada pinjaman bank. Apakah bank bisa menyalurkan kredit? Kemudian ada kondisi neraca perusahaan atau rumah tangga. Apakah mereka cukup sehat untuk mendapatkan pinjaman? Ketika perusahaan sehat, mereka akan mudah mendapatkan pinjaman. Sebaliknya, jika perusahaan kurang sehat, bank akan mempertimbangkan dan lebih berhati-hati untuk memberikan pinjaman. Kemudian ada saluran pinjaman bank atau bank lending channel, di mana ketika kebijakan moneter diperketat, menyebabkan cadangan bank turun sehingga bank mengurangi penyaluran kredit. Perusahaan kecil paling terdampak karena sangat bergantung pada bank. Saat kredit sulit, investasi dan perekrutan pekerja menurun sehingga bisa dibilang ekonomi melemah. Kemudian saluran neraca balance sheet channel. Kemudian ada saluran neraca atau balance sheet channel. Ketika harga aset turun, perusahaan terlihat lebih berisiko sehingga bank jadi kurang berani untuk memberi pinjaman, menyebabkan biaya pinjaman makin tinggi.
termasuk dampak dari penurunan arus kas atau cash flow. Kemudian perubahan tingkat harga yang mempengaruhi utang. Akibatnya akses kredit turun dan aktivitas ekonomi melemah. Kemudian ada efek likuiditas rumah tangga atau household liquidity effect, di mana ketika pendapatan turun, rumah tangga mungkin harus menjual aset seperti barang tahan lama, mobil, rumah, sulit dijual cepat, tetapi kerugian tidak terlalu besar. Kemudian ada aset keuangan, misalnya uang di bank atau saham, lebih mudah dicairkan. Kondisi likuiditas inilah yang mempengaruhi keputusan ekonomi. Selanjutnya, pentingnya saluran kredit. Banyak bukti menunjukkan bahwa masalah kredit mempengaruhi keputusan perusahaan. Perusahaan kecil paling sensitif terhadap kebijakan moneter ketat karena sulit mendapatkan pinjaman. Teori ini juga menjelaskan mengapa krisis keuangan bisa sangat merusak. Aplikasinya, Great Recession atau resesi besar tahun 2007 sampai 2009. Great Recession menunjukkan bagaimana saluran transmisi dapat saling memperkuat. Krisis subprime menyebabkan nilai aset perbankan jatuh sehingga bank merugi, menyebabkan bank mengurangi pinjaman atau deleveraging dan menjadi sangat hati-hati. Ketidakpastian akan melonjak sehingga kredit macet dan harga saham serta rumah turun. Akibatnya kekayaan rumah tangga turun dan resesi semakin parah. Kesimpulan yang dapat diambil adalah kebijakan moneter mempengaruhi perekonomian melalui berbagai saluran seperti suku bunga, harga aset, dan kredit yang berdampak pada konsumsi dan investasi. Saluran kredit menjadi sangat penting karena kondisi perbankan dapat memperkuat atau melemahkan efektivitas kebijakan. Pengalaman krisis ini menunjukkan bahwa gangguan keuangan dapat memperburuk dampak kebijakan moneter, sehingga stabilitas harga dan kesehatan sistem keuangan harus selalu dijaga. Mungkin hanya itu yang dapat sampaikan. Jika ada kekurangan atau kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.